Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBCA, Tekim, BRIS, ITMG, BMRI, dan ANTM yang paling banyak dibeli asing 11 Desember 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 11 Desember 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 11 Desember 2020, IHSG ditutup pada angka 5.938,33, menguat 4,63 poin sebesar 0,08%. Meskipun IHSG menguat, tetapi dana asing yang keluar dari bursa cukup besar, yaitu sebesar 1.307,1 miliar atau sekitar 1,3 triliun. Sektor pertanian mencatat kenaikan 28 poin sebesar 2%, dan sektor pertambangan mencatat kenaikan 22 poin sebesar 1,2%, dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi kenaikan IHSG pada tanggal 11 Desember 2020. Untuk grafik MACD-nya, secara umum terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Meskipun sebelumnya garis biru pada grafik MACD ini bergerak menyentuh garis merahnya selama 4 hari, dan setelah itu garis birunya agak naik tipis seiring dengan kenaikan IHSG yang juga tipis. IHSG masih berpotensi melemah karena angka penutupan IHSG masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada angka 6.018,27. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah bergerak menurun ke garis angka 79,22. Sepertinya IHSG akan segera meninggalkan area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. BBCA sebesar 632,3 miliar, kedua ARTO sebesar 63,4 miliar, ketiga Tekim sebesar 52,9 miliar, keempat BRIS sebesar 50,1 miliar, kelima MDIA sebesar 49,7 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. SCMA sebesar 1.421 miliar, kedua BBRI sebesar 272,3 miliar, ketiga HMSP sebesar 162,4 miliar, keempat GGRM sebesar 117,1 miliar, kelima ASI sebesar 93,1 miliar. Karena IHSG mengalami penguatan, maka untuk kali ini saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Tetapi untuk saham ARTO dan MDIA tidak akan saya ulas pada video ini karena grafiknya kurang menarik untuk dibahas. Pada penutupan perdagangan tanggal 11 Desember 2020, harga saham BBCA ditutup pada angka Rp33.675, menguat 800 poin sebesar 2,43%, dengan net buy asing sebesar 632,3 miliar, dan merupakan top inflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 25 November 2020, dan setelah itu garis biru pada grafik MACD ini bergerak di bawah garis merahnya, dan sekarang garis birunya sudah menyentuh garis merahnya untuk bergerak naik ke atas. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBCA ini berpotensi besar untuk naik ke harga 35.000, dan angka penutupan saham BBCA ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp33.439. Kenapa saya katakan bahwa harga saham BBCA ini akan berpeluang untuk naik lagi? Nanti saya jelaskan sebabnya. Untuk grafik akumulasinya mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 10 Desember 2020, dan grafik akumulasinya sudah berada
di atas garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing pada saham BBSA ini sudah naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan data pada tanggal 30 September 2020 yang waktu itu grafik distribusinya masih berada di atas garis angka minus 400 juta. Distribusi asing pada saham BBSA ini agak cukup besar sehingga grafiknya berada di area minus. Akumulasi asing pada saham BBSA ini sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1.906 miliar atau sekitar 1,9 triliun. Oleh karena itu, besar kemungkinan harga saham BBSA ini akan terbang lagi. Gak mungkin kan asing sudah invest segitu gedenya, terus mereka nggak mau profit gitu. Coba Anda pikirkan. Nah, itulah yang saya suka membahas mengenai foreign flow ini. Sangat bermanfaat sekali supaya kita bisa tahu itu asing lagi ngapain. Kita bisa prediksi asing bakal ngapain nanti. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan info terupdate-nya, dan kasih like jika Anda suka video ini. Pada penutupan perdagangan, tanggal 11 Desember 2020, harga saham Tekim ditutup pada harga Rp10.025, melemah 25 poin sebesar minus 0,25%, dengan net buy asing sebesar 52,9 miliar, dan merupakan top inflow nomor 3, dengan volume perdagangan separuh lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 27 November 2020 sampai sekarang semakin tinggi, seiring dengan kenaikan harga saham Tekim ini. Harga penutupan saham Tekim pada tanggal 11 Desember 2020 ini berada sedikit di bawah garis resistannya yang berada pada harga Rp10.198. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, harga saham Tekim ini masih berpeluang untuk naik lagi. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai tanggal 7 Desember 2020. Dan setelah itu agak sedikit menurun dan grafik akumulasinya berada di bawah garis angka minus 50 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing sudah mulai berkurang banyak jika dibandingkan dengan data pada tanggal 30 November 2020 yang waktu itu grafiknya masih berada di bawah garis angka minus 150 juta. Akumulasi asing pada saham Tekim ini sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai sekarang baru mencapai sekitar 53,44 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah berada pada area jenuh belinya sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 11 Desember 2020, harga saham BRIS ditutup pada harga Rp1.785, menguat 295 poin sebesar 19,80% dengan net buy asing sebesar 50,1 miliar dan merupakan top inflow nomor 4 dengan volume perdagangan sekitar 5 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 27 Oktober 2020 dan setelah itu bergerak menurun dan kemudian bergerak agak sideways sampai tanggal 10 Desember 2020 dan baru tanggal 11 Desember 2020 mulai bergerak sedikit naik seiring dengan harga saham BRIS yang naiknya lumayan banyak. Harga penutupan saham BRIS ini sudah berada jauh di atas garis resistannya yang berada pada harga Rp1.582. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 10 Desember 2020. Dan setelah itu bergerak sedikit naik. Akumulasi asing pada saham BRIS ini sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 124,9
miliar. Kalau dilihat dari histori grafik perdagangannya, biasanya kalau asing sudah akumulasi dengan volume yang cukup besar, hari berikutnya asing bakalan mendistribusikan saham BRIS ini. Waspadalah nyangkut kalau baru mau koleksi saham BRIS ini, karena harga saham BRIS ini sudah naik sangat banyak sejak tanggal 6 Agustus 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp542. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah memasuki area jenuh belinya pada tanggal 11 Desember 2020 ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 11 Desember 2020, harga saham ITMG ditutup pada harga Rp14.675, menguat 425 poin sebesar 2,98%, dengan net buy asing sebesar 33,8 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang semakin tinggi, seiring dengan kenaikan harga saham ITMG ini. Harga penutupan saham ITMG ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp16.663, dan harga saham ITMG ini berpotensi untuk melemah. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai tanggal 10 Desember 2020, dan setelah itu baru mulai bergerak sedikit naik, dan grafik distribusinya berada di bawah garis angka minus 80 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham ITMG ini masih sangat besar sejak beberapa bulan yang lalu. Untuk grafik money flow-nya masih berada di sekitar area jenuh belinya di sekitar garis angka 80. Pada penutupan perdagangan tanggal 11 Desember 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.775, melemah 25 poin sebesar minus 0,37%, dengan net buy asing sebesar 30 miliar, dengan volume perdagangan separuh lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak agak sideways sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang. Harga penutupan saham BMRI ini masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.848. Harga saham BMRI ini masih berpotensi untuk melemah. Untuk grafik akumulasinya terlihat mulai bergerak naik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai sekarang, dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 600 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BMRI ini agak besar sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing terlihat agak besar. Akumulasi asing sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 256,1 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai sekarang. Kalau dilihat dari grafik perdagangannya, terlihat bahwa harga saham BMRI ini sudah naik sangat banyak sejak tanggal 30 September 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp4.946, dan harga saham BMRI ini sudah agak ketinggian. Waspadalah nyangkut kalau baru mau koleksi saham ini, sebab asing bisa tiba-tiba saja distribusi sebesar 256,1 miliar hanya dalam satu hari saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 11 Desember 2020, harga saham ANTM ditutup pada harga Rp1.450, menguat 55 poin sebesar 3,94%, dengan net buy asing sebesar 25,3 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis biru pada grafik MACD ini sudah memotong garis merahnya dan kemudian bergerak naik ke atas.
Harga penutupan saham ANTM ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.386. Dan harga saham ANTM ini masih berpotensi untuk naik lagi jika harga emas dunia naik. Untuk grafik distribusinya terlihat menurun dalam sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai sekarang. Dan grafik distribusi ini sudah berada di bawah garis angka minus 2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham ANTM ini sudah sangat besar sekali, sehingga grafiknya masih berada di area minus. Akumulasi asing pada saham ANTM ini sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 292,1 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai sekarang. Dan sudah hampir menyentuh area jenuh belinya yang berada di atas garis angka 80. Harga saham ANTM ini terlihat sudah agak ketinggian karena sudah naik sangat signifikan sejak tanggal 13 Oktober 2020 yang waktu itu masih berada di sekitar harga Rp790. Waspadalah nyangkut kalau baru mau koleksi saham ANTM ini. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.